Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share nih bagaimana cara ngelunasi utang dengan cepat. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang punya kendala, kepingin maju tetapi terkendala hutang. Dan alhamdulillah teman-teman, banyak sekali teman-teman. Saya sering bikin kemarin yang tentang ngelunasi utang dan sebagainya. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah lunas juga, dan semoga ini bermanfaat ya. Jadi siapa tahu kamu butuh tips ini. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai videonya, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar. Tuliskan doa terbaik Anda di bawah ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Oke, jadi ada beberapa pantangan teman-teman ya dalam hutang itu. Ada hal yang nggak boleh kalian langgar. Kalau kalian langgar nanti akan tambah luar biasa utangnya, jadi nggak lunas-lunas. Dan saya rekomendasikan beberapa tips untuk Anda yang bisa Anda praktekkan. Nice. Ini seperti Anda, saya pun juga pernah terbelenggu hutang riba gitu ya, ratusan juta saya pernah, alhamdulillah sudah lunas. Dan yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yang pertama kalian harus punya mindset di kepala Anda bahwa hutang saya pasti lunas ya. Saya mengatakan ini di awal video ini karena saya paham ya, banyak teman-teman itu yang pesimis gara-gara utang. Pesimis. Mereka seperti seolah-olah tidak punya gairah hidup lagi. Oke, jadi yang pertama Anda mindset, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pasti lunas hutang. Anda harus punya mindset ini, bahwa hutang itu pasti lunas. Anda pasti bisa melunasi hutang. Oke, ini yang pertama. Karena kalau mindset ini nggak Anda bangun di yang pertama, maka step-step selanjutnya yang akan saya sampaikan ini akan terasa berat. Gitu ya, di umur 21 tahun saya menanggung hutang ratusan juta, menanggung ya. Dan alhamdulillah lunas. Padahal di saat itu, mohon maaf, saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tidak punya bisnis yang stabil dan sebagainya, tapi punya utang sebanyak itu. Itu adalah waktu itu utang dari orang tua gitu ya. Jadi bapak saya meninggal dan ada warisan hutang yang luar biasa yang harus tetap saya bayar. Oke, saya akan sharing bagaimana caranya. Yang pertama dari saya adalah Anda mesti mencatat semua utangnya. Jadi semua utang itu dicatat, entah itu yang ke bank atau ke temen atau ke apa. Anda harus punya catatan utang. Kenapa? Karena agar ketahuan angkanya ya. Jangan sampai Anda punya utang tapi Anda nggak ngerti berapa harus membayarnya. Jadi utangnya itu berapa. Nah, utang itu kan ada yang ngangsuri setiap bulan, betul ya, ada yang bentuk cicilan atau angsuran, atau ada juga utang itu yang harus dibayar full, dibayar cash langsung. Dia tidak nyicil, tidak ngangsur, tapi harus lunas. Nah, itu Anda catat semua hutang Anda ya, yang Anda ingat. Kalau bisa sih Anda segera mencatatnya ya, entah dari temen, utang temen atau utang bank dan sebagainya, dicatat semuanya utangnya ya, totalin semuanya sehingga keluar angkanya berapa. Ini penting banget ya. Jadi step yang pertama adalah mencatat nilai hutang Anda itu berapa. Terus step yang kedua ya, step yang kedua, oke, saya akan ke sini ya. Ini step yang pertama tadi, selesaikan dulu ini, catat dulu utangnya. Step yang kedua, sorry ya, jatuh nih. Step yang kedua adalah mencatat semua harta Anda atau semua kekayaan kamu. Jadi dicatat juga. Kadang-kadang orang itu terlena, dia terlena fokusnya ke utang. Kadang dia tidak berpikir apa yang dia punya. Contohnya nih, oke, di rumah ada misalkan sofa, di rumah ada meja, ruang tamu, di rumah ada televisi, di rumah ada HP, di rumah ada apa? Ada sepatu mungkin atau apa. Nah, Anda rincikan masing-masing ini harganya berapa ketika dijual. Saya tidak menyuruh Anda untuk menjual, tapi minimal Anda tahu gambaran hutang Anda itu, harta Anda itu berapa. Contohnya nih, oke, di rumah ada sofa. Kalau tak jual, ini kira-kira jual cepat itu harganya berapa? Misalkan tak jual harga misalkan 1 juta. Oke, ini ada meja, oke, 300.000. Oh, ini ada apa gitu ya, dicatat. Perhiasan mungkin, atau punya tabungan apa, itu dicatat jadi harta, semua harta Anda. Atau mungkin kamu punya piutang, itu juga dicatat, nggak apa-apa. Jadi contohnya, kamu punya temen yang belum bayar utangnya ke kamu, jadi meskipun kamu berhutang tapi kamu juga ternyata ngutangi orang, nah itu catat, yaitu piutang, karena itu termasuk harta kamu gitu ya. Jadi catat, tulis semuanya. Artinya Anda nanti akan punya dua catatan. Yang pertama adalah catatan hutang, yang kedua adalah catatan harta
ini yang penting, ini paling penting dulu. Anda harus nantinya mengkomparasi nih, hartanya aku punya berapa dan hutangnya aku berapa hutangnya. Oke, ini step yang pertama. Lanjut nih, langkah yang kedua, yaitu kamu wajib membedakan nih mana hutang yang urgent, yang harus langsung cepet dibayar. Kalau nggak gitu nanti terjadi apa gitu ya, misalkan rumahnya disita atau apa dan sebagainya ya. Kamu harus punya prioritas, mana yang urgent, mana yang ini utang penting, dan mana utang yang bisa dinegosiasi. Sebenarnya semua utang ini bisa dinegosiasi, mungkin nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Jadi ini Anda harus tahu nih, list atau istilahnya ini penting, ini darurat ya, yang ini belum darurat karena bisa dinegosiasi, mungkin pinjamnya sama saudara, pinjam sama temen ya, itu Anda harus punya ini. Nah, jadi ini adalah step 2, yaitu mana yang paling penting. Nah, itu nanti yang kita prioritaskan tentu saja yang penting-penting dulu. Dan ini step 3-nya, Anda harus punya berapa sih angsurannya ya. Angsurannya, kalau Anda punya utang yang harus dibayar secara mengangsur, Anda harus tahu berapa total angsurannya per bulan ya. Misalkan per bulan misalkan 5 juta. Jadi Anda harus punya nih rinciannya, bulan ini tuh saya bayar ini sekian untuk ini gitu ya. Jadi ini total angsurannya, dan ini nanti akan dikomparasikan dengan total penghasilan Anda setiap bulan gitu ya. Jadi misalkan kelihatan nih angsurannya 5 juta, penghasilannya 3 juta, berarti masih minus 2 juta untuk bayar angsuran ini ya. Jadi Anda harus punya angka ini step 3. Selain tadi step 1 Anda sudah punya catatan harta dan utang, maka step 3 ini adalah Anda harus tahu nih berapa bayarnya per bulan dan berapa penghasilan Anda. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal, karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia, dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal, dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Oke, fine. Nah, setelah Anda memiliki itu, udah biasanya mohon maaf banget, biasanya itu kurang. Penghasilan bulanan sama angsuran itu kurang, sehingga kepalanya puyeng, sehingga bingung gitu ya. Nah, jadi goalnya selanjutnya adalah menambah pemasukan. Anda harus sadar bahwa dengan penghasilan Anda hari ini, Anda itu nggak bisa untuk nyicil, ini kurang. Berarti apa yang dilakukan? Mencari peluang, menambah bisnis, usaha baru, atau melakukan doing something, melakukan yang berbeda dari apa yang hari ini Anda lakukan. Kenapa kalau saya bilang begitu? Anda harus melakukan sebuah lompatan, tambahan penghasilan. Ibarat ember Anda itu harus banyak. Kalau Anda hanya mengandalkan ember yang hari ini Anda lakukan, oke, Anda sudah jelas nih, ember yang hari ini saya kerjakan, saya menghasilkan sekian. Maka Anda perlu menambah ember-ember Anda, penghasilan-penghasilan yang lain. Entah itu bisa partnership sama temen, ngajak kerja sama usaha sama temen, jualan cilok di depan rumah, bikin kue, bikin es krim, atau bikin pentol bakar, bikin jagung bakar, atau apapun. Yang penting Anda harus punya tambahan ember penghasilan. Ini harus Anda mesti mulai sadar ya. Kenapa? Kalau Anda nggak segera sadar ya, ini akan nanti berkelanjutan dan lama ya. Penyelesaiannya akan lama utang ini kalau Anda tidak sadar, oh ya saya harus nambah penghasilan. Memang pada saat ini kondisinya tidak nyaman, tetapi tidak ada yang kita lakukan selain bergerak. Nah, mohon maaf banget, biasanya orang-orang yang susah ngelunasi utang, karena apa? Karena dia itu memang sudah tenggelam dalam kondisinya sedih. Orang yang sedih itu kan loyo, lemes, mereka malas untuk bergerak. Padahal sebenarnya ini kita harus bergerak. Orang yang punya utang itu jangan diem aja. Orang yang punya utang harus bergerak, menambah ember-ember penghasilan. Saya tidak ingin Anda terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat itu jalan pintas. Hati-hati ya, hati-hati. Banyak sekali tawaran-tawaran lunas hutang, Anda investasi sekian, Anda dapat bagi hasil sekian persen dan sebagainya, yang kadang itu nggak jelas, yang mengakibatkan uang Anda malah akan hangus, akan hilang. Jadi ketika saya memberikan saran ini, saran saya adalah carilah usaha atau dagang yang tetap Anda bisa kontrol sendiri. Jangan langsung titipin orang, oke kamu usaha seperti itu. Ya kalau benar usahanya, nanti kalau nggak benar gimana? Anda malah akan terperosok finansial keuangan Anda. Oke?
Jadi ini Anda mesti hati-hati dan waspada, tapi tetap gerak, tetap gerak. Ingat kata-kata saya dan mungkin ulangi ini 3 kali atau berapa, tetap gerak terus. Karena orang punya utang jangan diam. Jangan diam. Kalau diam, wah bahaya. 4, dan ini wajib. Saya bilang ini wajib biar cepat lunas. Anda ingin cepat lunas kan utangnya ya? Yaitu tekan gaya hidup serendah-rendahnya, seminim mungkin. Anda harus menekan ini. Gitu ya, jadi makanannya pun dikontrol nih, jangan makan di luar dulu deh, kita tahan dulu, oke, makan di luar mungkin yang murah-murah boleh lah, tapi nggak usah bermewah-mewahan ya. Hindari ya, ini yang step keempat adalah hindari tambah utang. Jangan kamu utang untuk bayar utang yang ini, jangan, tidak seperti itu cara kerjanya untuk melunasi utang. Ini justru akan menambah beban gitu ya, akan menambah beban, kecuali ada donatur nih, ada orang yang mau minjemi tanpa bunga gitu, oke lah, fine, kita ambil nggak apa-apa, minjem ya ini, tapi tetap ini tanpa bunga ya. Habis itu dibayarkan ke yang darurat-darurat tadi dulu, karena itu kan berbunga biasanya, yang darurat-darurat itu berbunga dan tambah lama tambah ini luar biasa gitu ya, bank itu gokil lah. Nah oke, jadi tekan gaya hidup Anda serendah-rendahnya, nggak masalah, Anda nggak usah terlalu memperhatikan orang bilang apa dan sebagainya. Oke. Nah mas, misalkan saya punya motor nih mas, saya jual gimana? Ya jual aja. Kalau punya mobil jual aja gitu ya, tidak usah takut tetangga bilang wah nggak punya mobil lagi dan sebagainya. Enggak ya, ketika saya melakukan pelunasan itu bener-bener saya berpasrah jadi 0 gitu. Nggak apa-apa jadi 0 itu lebih baik ya daripada minus ya. Dengarkan kata saya, 0 itu lebih baik daripada minus. Ketika Anda berhutang, Anda itu minus gitu ya, jadi jadilah 0 ini sebenarnya enak banget teman-teman. Ketika kita nggak punya utang itu enak banget pikiran. Jadi misalkan nih kita nggak kuat ngangsur apa, kalau misalkan kita udah nggak kuat, daripada kita jadi beban, ya udah kasih aja udah. Misalkan kita ada angsuran motor, misalkan kita nggak bisa, ya cari solusi lah, entah itu motornya dikembalikan ke dealer, minta kembalian atau gimana. Yang penting ya memang kita ini lagi ngelepasin beban gitu ya, kita ngelepasin beban daripada kita naiki motor itu terus kita nanti jadi beban terus ya. Jadi mending lepas aja dah, lepas nggak apa-apa. Kembali 0 itu lebih baik daripada minus ya, daripada minus. Sedih pak minus itu. Step kelima, dan saya bisa bilang ini adalah yang nomor 1 juga gitu ya, ini penting banget, banyak orang lupa. Ketika Anda berhutang, Anda pasrahkan diri Anda ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpasrah jadi 0. Ya Allah, sudah saya pasrah dengan Engkau ya Allah, saya tahu Engkau maha kaya gitu ya. Jadi pasrah 100%, ibadahnya ditingkatin, ibadahnya ingat ditingkatkan, dan ingat Anda tidak wajib sedekah ya. Kenapa? Karena diprioritaskan bayar utang. Bayar utang ini lebih mulia daripada sedekah gitu loh. Ini wajib, sedekah itu kan sunnah, tapi kalau kita punya utang itu wajib dibayar ya. Jadi ibadahnya dikencengin ya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, baca Qur'annya ya, nempel terus sama tempat ibadah, itu keren banget ya. Jadi berpasrah, tapi tetap usaha ya, kerja, dagang dan sebagainya tetap Anda lakukan, itu diniatkan ibadah. Biasanya mohon maaf banget, biasanya kalau susah, kalau nasi utang biasanya itu agak jauh hubungannya dengan Allah, biasanya kayak gitu. Maka berpasrah, maka Allah akan memudahkan ya. Jadi itu teman-teman ya, tekan gaya hidup semudah-mudahnya, nggak biarin temenmu nongkrong, temenmu traveling, temenmu jalan-jalan dan sebagainya, enggak sudah, fokus aja. Kita fokus dulu bayar utang. Jadi 0 itu lebih baik daripada minus. Kalau perlu jual-jual semua, seisi rumah kosong nggak apa-apa. Kalau saya sih seperti itu ya, kalau ini model saya ya. Saya diskusi selalu sama keluarga saya sebagainya, saya mau jual semuanya. Kenapa? Saya kepingin jadi 0 daripada minus, lebih baik 0 gitu ya. Habis itu nanti cari duit, cari lagi ya. Jadi nggak usah terlalu sayang deh sama barang-barang duniawi, nanti kita beli lagi. Banyak orang sebenarnya itu bisa ngelunasi utang, tapi dia nggak mau jual asetnya, dia nggak mau jual barangnya. Nonsen ya. Saran saya jadi 0, nggak masalah, jual dulu nggak masalah. Oke, kalau nggak ada yang dijual gimana mas? Ya udah, kita berarti negosiasi ya. Ada utang misalkan ini bisa kita negosiasi, saya punyanya sekian, saya bisanya ngangsur sebulan sekian, saya udah nggak ada apa-apa, bener saya cuma punya motor ini tok, kan kayak gitu ya. Jadi negosiasi insya Allah bisa. Bank itu kalau kita muncul ya, negosiasi itu seneng gitu ya. Kita datang ke kantor gitu, negosiasi itu mereka akan sangat menerima
gitu ya, akan sangat menerima daripada kita sembunyi-sembunyi. Dan hadapi ya, hadapi hutang itu dihadapi. Kalau kita lari-lari terus nutup rumah terus, itu jengkel loh orangnya gitu loh. Kalau jengkel nanti akan susah diajak negosiasi. Tapi kalau kita hadir, kita datang, udah nggak usah takut, nggak usah ini, udah pokoknya kita datang aja, kita hadir aja tuh mereka kita udah gentleman gitu loh, kita udah gentle karena kita kan berani utang ya berani bayar ya. Oke. Nah itu dia teman-teman, dikencengin ya hubungannya sama Allah, dideketin, sama ngepres gaya hidupnya ditekan seminim mungkin, habis itu pendapatannya digenjot sebesar mungkin. Jadi kuncinya itu di situ teman-teman. Dan jangan ragu menjual barang-barang ini ya. Kenapa? Karena itu semuanya nanti bisa beli lagi, semuanya bisa beli lagi, kan di toko masih ada, nggak perlu khawatir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan teman-teman lunas rezekinya, dan teman-teman mungkin bisa sharing di bawah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya doakan semoga teman-teman sukses ya, dan jadi nol itu enak. Kita nggak punya utang itu enak rasanya. Dan mohon maaf, kita akan merasa lebih kaya daripada yang di sana kelihatan mentereng ya, naik mobil tapi utang gitu ya. Kita akan lebih mentereng naik motor tapi cash, atau jalan kaki tapi nggak punya utang. Prinsipnya di situ ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.